Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengikuti pengajian online yang diadakan di Padepokan Patrap Surakarta. Dan tidak lupa bagi yang sudah hadir di Padepokan, rombongan dari Rembang, Semarang, dan tidak lupa kepada yang sudah hadir ya, yang online dari Sabang sampai Merauke. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu daerahnya, yang penting se-Indonesia dan berbagai negara tetangga. Dan tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuknya nafas ini. Tak lupa kita curahkan salam serta salawat kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabat. Dan tidak panjang lebar, Kang Darman hanya akan berbagi pengalaman dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini. Mula-mula emang Kang Darman juga mengalami suatu kesulitan ketika belajar zikir nafas sadar Allah ini, apalagi dengan konsep 3T serta ATT. Karena konsep ini adalah suatu kesatuan yang harus kita amalkan, kita lakonin dalam kehidupan sehari-hari, baik DM-nya, baik 3T, baik ATT. Dan Kang Darman mengalami kesulitan itu bukan waktu yang pendek, panjang, mungkin hampir 1 tahun. Karena Kang Darman itu sebelum mengenal zikir nafas yang di Padepokan Patrap, belajar, sebelumnya sudah belajar dan belajar. Tapi alhamdulillah Allah memperjalankan Kang Darman sampai ke Padepokan Patrap Surakarta ini. Satu kendala, kadang di dalam belajar zikir nafas ini, kalau kita langsung los, tidak mengikuti step by step, pokoknya ya saya ke Allah aja lurus, Allah, tidak seperti itu. Tapi karena di sini sesuai dengan kurikulumnya yang diajarkan oleh pembimbing kita semua, Bapak Setio Purwanto, kita harus melalui step by step, level 1, level 2, level 3, level 4, sampai bego. Itu semua harus kita lalui. Itu semua harus kita lakoni. Karena di dalam perjalanan rohaniah, di dalam berzikir nafas itu, tidak langsung gila bahasa saya itu ke level 4, ke bego, tidak. Semuanya berproses. Karena Allah akan memproses perjalanan si hamba ini di dalam perjalanan rohaniahnya. Jujur, Kang Darman juga pernah mengalami bahasanya jatuh bangun, mengalami sensasi. Tapi semua itu proses belajar. Ya, kita jangan pernah patah arang atau tidak semangat. Tetap kita semangat, namanya juga spirit. Tetap semangat, maju terus, kita semangat dan selalu memohon kepada Allah. Dan di dalam berzikir nafas, dengan step by step itu yang harus kita lalui, kita lakoni. Saya yakin Allah akan memberi suatu kemudahan jika kita belajar sesuai dengan rule yang ada di DNSA ini. Karena zikir nafas itu kan ada level 1, level 2, level 3, level 4. Itu kita harus mengalaminya biar tidak katanya
Setelah kita mampu dan dipisahkan oleh Allah di dalam mengamalkan zikir nafas ini dari step by step, insya Allah kehidupan kita akan berbeda dan kita akan mengalami suatu perilaku yang tidak sepertinya. Itulah yang pribadi alami. Dan jangan lupa ketika kita berzikir nafas, ketika belajar zikir nafas ini, mari kita sama-sama untuk belajar mengosongkan. Mengosongkan apa? Pokoknya mengosongkan segala keinginan lah. Saya contoh kan, kalau pribadi saya itu merasa hancur, sehingga harus belajar ketuhanan kembali. Padahal waktu itu sudah belajar, tapi karena bahasanya melanggar, tidak amanah, ya akhirnya dikasih pelajaran sama Allah, dibumi ratakan bahasanya. Nah, di situ juga spirit, tetap semangat, maju terus, kita semangat, selalu memohon kepada Allah, bangkit, dan harus menapaki jalan yang lurus di dalam berzikir nafas. Akhirnya Kang Darman dengan step by step bahasanya dikasih hidayah oleh Allah untuk belajar kita lakoni, dan alhamdulillah saya ya karena Allah akan memberi bahasanya kemudahan, kegigihan untuk selalu kita belajar terus kepada Allah sesuai dengan tunduk kepada Allah. Rule yang ada di DNS akun yang terjadi adalah karena zikir nafas itu kan ada level. Ketika kita sudah belajar zikir nafas itu kita harus mengalami flashback, mengingat yang sudah-sudah ya. Tetap kita lurus ke Allah, seperti perjalanan atau proses keluar masuknya nafas ini adalah lurus melalui hidung, tidak pernah bengkok. Nah, itulah kalau bahasa Sundanya itu siloka, lurus itu ya ini, maka isinya sirotol mustaqim ya ini. Inilah jembatan yang lurus. Dan sahabat-sahabat Kang Darman, jangan lupa ketika kita ini belajar ketuhanan, kita belajar hakikat, kita belajar tauhid dengan metode zikir nafas sadar Allah, jangan sekali-kali kita biar tidak dengan pemahaman-pemahaman yang pernah kita punya. Mari kita sama-sama bertauhid dan lurus kepada Allah, karena tauhid adalah pemurnian beribadah kepada Allah. Jadi mengesahkan Allah ya esahkan Allah, tinggalkan katanya, dengan mencampur adukan dengan setelah kita mampu dan dipisahkan oleh Allah. Dan Kang Darman pernah mengalami ketika mencampur adukan itu, yang terjadi adalah suatu kesombongan kembali. Ya, sombong. Kalau kita sudah belajar zikir nafas ini sesuai dengan dalam mengamalkan zikir nafas ini, belum yang diajarkan di sini dari saya ya, by step, insya Allah kita akan kehidupan kita dan mengikuti akan kehendak cepat berbeda, dan kita akan mengalami suatu perilaku yang beraplikasi tidak sepertinya. Itulah yang kehidupan kita sehari-hari pribadi alami, karena ya keluar masuk nafas. Dan jangan lupa ketika kita berzikir nafas, ketika belajar keluar masuk ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga semurni-murninya dalam ketauhidan ini. Maka marilah kita sama-sama untuk selalu istiqomah di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini, dan jangan mencampur adukan dengan segala keinginan-keinginan kita. Kalau lurus ya lurus tahu. Karena di dalam zikir nafas ini banyak sekali yang saya alami, baik yang nyata maupun yang tidak nyata, yaitu sensasi. Nah, di dalam sensasi itu tetap kita harus menyadari dan menerima, karena tidak semata-mata Allah memberikan sensasi kalau tidak ada makna dan artinya. Semua itu adalah suatu pelajaran
Namun kita jangan terlalu terpaku oleh sensasi. Kita harus tetap melewatinya atau mengabaikan. Karena saya juga pernah mengalami suatu yang nyata. Itu kan apal Allah ya. Ini menyadari apal Allah. Terima ya, terima. Bab menerima itu adalah tidak berkomentar, tidak menilai, apalagi menganalisanya. Udah. Ya udah gitu aja. Oh ya dari Allah ya udah. Kita diam aja. Dalam diam tapi menyadari kesadaran kita aktif kepada Allah. Maka dengan istiqomah di dalam mengamalkan zikir nafas ini, insya Allah bahasanya kesadaran akan aktif, batin padang, pokoknya pikiran cerah, tidak memikirkan apa-apa. Orang Jawa bilang, hirup itu ojo mikir, urip itu ya ojo ruwet, ngono ae. Nompo nerima, terima atas segala kehendak Allah. Dan marilah kita belajar pikir napas itu tidak loncat. Tapi kalau emang Allah meloncatkan ya terima meloncatkan dan sadar lah gitu. Hak Allah ya. Bahasanya kita tidak boleh membatasi hak Allah juga, tapi kita harus sesuai dengan yang diajarkan di sini. Step by step harus kita lalui biar tidak tersesat. Ini. Dan cukup sekian pengalaman pribadi di dalam mengamalkan zikir nafas sadar Allah ini. Dan marilah kita sama-sama belajar untuk beristiqomah. Dan saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.